Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 101 sesi Kamis praktikan pada laboratorium simulasi komputer program studi teknik industri Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur akan mempresentasikan terkait tugas besar pada modul 1, yakni mengenai simulasi sistem antrian dan penjadwalan mekanik di bengkel sepeda motor dengan menggunakan software Arena. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Almadi Yuliasari, NPM 210-320-10062, dan ada partner saya yaitu Tiara Nuliasani dengan NPM 210-320-10069. Untuk bab 1 sendiri terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Yang pertama ada latar belakang. Yamaha Flagship Shop atau yang disingkat dengan Yamaha FSS merupakan dealer dan bengkel resmi dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Bengkel ini berlokasi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dengan fasilitas servis yang ditawarkan, Yamaha FSS menjadi pusat servis bagi para pengguna motor Yamaha. Permasalahan yang dihadapi Yamaha Flagship Shop adalah aktivitas yang tidak stabil, di mana unit servis yang datang tiap harinya memiliki jadwal yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan antrian pada hari tertentu. Oleh karenanya dilakukan simulasi dengan menggunakan software Arena untuk mengurangi waktu menunggu sistem pelayanan yang sudah ada dengan menggunakan skenario usulan. Penelitian ini bertujuan mengetahui model antrian dan mengetahui apakah model antrian yang diterapkan sudah efisien dengan bandingkan hasil pengamatan dengan hasil simulasi. Untuk rumusan masalahnya sendiri, bagaimana mengoptimalkan antrian pelayanan Yamaha Flagship Shop menggunakan software Arena untuk mengurangi waktu tunggu. Untuk tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui mengenai software Arena, fungsi dasar dan cara pengoperasiannya. Untuk tujuan yang kedua yaitu untuk menganalisis suatu alur sistem pelayanan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan software Arena. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui perbedaan total waktu antara kejadian nyata dengan output simulasi software Arena. Dan untuk manfaat sendiri yang pertama yaitu mahasiswa dapat memecahkan persoalan model simulasi antrian dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami mengenai dasar ilmu simulasi menggunakan software Arena. Dan manfaat yang terakhir yaitu mahasiswa dapat menyelesaikan suatu permasalahan sehari-hari dengan menggunakan software Arena. Untuk bab 2 sendiri yaitu terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama terkait simulasi. Jadi simulasi ini merupakan suatu teknik meniru sebuah proses-proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan berlandaskan dari beberapa asumsi tertentu, sehingga nantinya sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Dan dalam simulasi ini juga digunakan media komputer untuk mempelajari sistem secara numerik, sehingga dilakukan pengumpulan data untuk mengetahui estimasi statistik untuk mendapatkan karakteristik asli dari sistem tersebut. Untuk simulasi sendiri terdapat beberapa jenisnya. Yang pertama ada simulasi deterministik, simulasi stokastik, simulasi diskrit, dan simulasi kontinu. Yang pertama ada sistem diskrit yang seperti tadi sudah dijelaskan bahwa sistem diskrit ini merupakan suatu sistem yang status variabelnya berubah pada saat atau kejadian tertentu, di mana perubahannya bisa dilihat dengan kasat mata. Misalkan contohnya sistem perbankan. Nah, saat customer datang ke bank maka status masuk dalam antrian menjadi berkurang. Untuk antrian sendiri merupakan orang-orang atau barang dalam barisan yang sedang menunggu untuk dilayani. Dalam antrian ini juga terdapat komponen yang sangat penting untuk menentukan peraturan dari sistem pelayanan untuk membuat pelayanan tersebut menjadi tertib ataupun teratur. Antrian adalah orang-orang atau barang dalam barisan yang sedang menunggu untuk dilayani. Selanjutnya ada model. Jadi model ini merupakan suatu deskripsi atau analogi yang digunakan untuk membantu menggambarkan sesuatu yang tidak dapat dinamai secara langsung. Jadi model ini nantinya akan berisikan hal-hal atau variabel yang relevan dengan sistem nyata yang ada. Observasi dalam sebuah sistem juga dapat menjadi dasar dalam pembentukan suatu model. Model terdiri atas model analog dan model simbolik. Untuk model analog sendiri merupakan pemodelan sistem nyata yang dilakukan melalui tingkah laku, sedangkan untuk simbolik ini merupakan model yang berasaskan pada perspektif verbal, matematik, dan logika berpikir dari model. Ada beberapa karakteristik antrian, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu karakteristik
karakteristik kedatangan atau masukan sistem, yang kedua ada disiplin antrian, dan yang terakhir ada fasilitas pelayanan yang nantinya digunakan ketika berada dalam antrian tersebut. Untuk disiplin antrian, selanjutnya akan saya jelaskan bahwa disiplin antrian ini merupakan aturan di mana para pelanggan dilayani, atau disiplin pelayanan atau service discipline, dan yang memuat urutan atau order para pelanggan menerima layanan. Ada 4 bentuk disiplin pelayanan yang biasa kita gunakan atau biasa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah FCFS, yaitu first come first serve atau first in first out FIFO. Kemudian yang kedua adalah last come, yaitu last come first serve atau LCFS atau last in first out. Kemudian yang ketiga ada service in random order atau SIRO. Kemudian yang terakhir ada priority service atau PS. Dan berikut merupakan struktur dasar proses antrian. Yang pertama ada single channel single phase. Pada proses antrian single channel single phase ini memiliki arti bahwa jika pada suatu sistem antrian hanya ada satu proses pelayanan dan satu jalan untuk memasuki sistem pelayanan tersebut. Nah, untuk ilustrasinya bisa dilihat seperti yang kami tampilkan. Yang kedua ada multi channel single phase, di mana memiliki arti bahwa ada 2 atau lebih pelayanan dilaksanakan pada waktu ke waktu. Untuk yang ketiga ada single channel multi phase, di mana single ini memiliki arti bahwa suatu sistem antrian hanya ada satu tempat pelayanan. Sedangkan untuk multi phase ini memiliki makna jika ada 2 atau lebih pelayanan yang dilakukan dalam suatu proses antrian. Untuk yang keempat ada multi channel multi phase, di mana dalam suatu antrian terdapat lebih dari satu pelayanan dan ada 2 atau lebih pelayanan yang dilakukan dalam suatu proses antrian. Untuk ilustrasinya seperti yang kami tampilkan pada layar. Nah, untuk selanjutnya ada ACD, yaitu Activity Cycle Diagram, di mana merupakan suatu metode untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam suatu sistem. Metode ini menampilkan grafik dan juga notasi untuk menjelaskan serangkaian aktivitas yang ada dalam sistem nyata. Dalam ACD ini juga merupakan siklus hidup suatu entitas dalam sistem yang diwakili oleh siklus aktivitas yang bergantian antara keadaan aktif dan juga pasif. Keadaan pasif disebut juga antrian, dilambangkan dengan lingkaran. Kemudian untuk keadaan yang lain ada beberapa yang dilambangkan dengan persegi panjang ataupun tanda panah. Untuk selanjutnya di sini akan saya jelaskan terkait sumber arena, di mana arena ini merupakan suatu program penyusun model dan juga merupakan simulator. Arena merupakan pencampuran dari 2 kategori di atas, kombinasi antara kemudahan pemakaian yang dimiliki high level program dan juga fleksibilitas yang menjadi ciri general purpose simulation language. Arena ini juga merupakan perangkat lunak simulasi dan otomasi peristiwa diskrit. Dan modul arena yang digunakan pada tugas besar kami kali ini ada beberapa, yaitu ada modul create untuk menyatakan event kedatangan, modul decide untuk menggambarkan pemilihan alternatif server, modul proses untuk menggambarkan pelayanan, dan modul station dan route untuk membantu membuat animasi, modul dispose untuk menggambarkan event yang meninggalkan server, dan yang terakhir ada modul record, di mana modul yang record ini kami gunakan untuk merekam hasil dari simulasi yang sudah kami rancang atau simulasi yang sudah kami rencanakan. Untuk selanjutnya pada bab 3 ada metodologi penelitian. Untuk studi kasusnya sudah kami jelaskan pada awal tadi, pada latar belakang, yaitu pada bab 1. Di sini akan kami jelaskan detailnya terkait penelitian yang kami lakukan, di mana penelitian dan pengumpulan data ini dilakukan penelitian pada bengkel sepeda motor Yamaha FSS atau flagship shop. Untuk tahunnya sendiri yaitu tahun 2019. Pada pengumpulan data ini ada data yang kami ambil, yaitu data langsung pada bengkel sepeda motor Yamaha flagship shop yang sesuai dengan kondisi di lapangan, dan dari data yang didapatkan kami lakukan uji distribusi, di mana hasil uji distribusi berguna untuk pembuatan model simulasi agar model tersebut menunjukkan hasil yang sama dengan kondisi nyata. Dan data yang kami butuhkan antara lain ada waktu kedatangan, kemudian ada waktu antri, dan juga waktu pelayanan. Untuk datanya kami tampilkan pada layar seperti pada tabel aktivitas antrian bengkel sepeda motor yang berada pada kanan bawah. Nah, itu merupakan activity cycle diagram, yaitu ada kedatangan customer, kemudian ada menunggu, ambil karcis, menunggu, registrasi, menunggu, server or cancel, kemudian menunggu lagi, pengecekan unit motor, menunggu, ada pelayanan atau servis, kemudian menunggu lagi, invoice, menunggu, kemudian terdapat pemberian bukti pembayaran, kemudian selesai. Nah,
berikut merupakan flowchart dari penelitian kami, dimulai dari studi literatur, studi pustaka, rumusan masalah, tujuan, identifikasi variabel operasional, pengumpulan data, kemudian simulasi dengan arena, verifikasi, validasi hasil dan juga kesimpulan, dan selesai. Untuk bab 4 sendiri merupakan hasil dan pembahasan yang akan dilanjutkan oleh teman saya atau partner saya untuk Tiara, dan silakan. Ya, selanjutnya dari penjelasan studi kasus kita lanjut ke simulasi software, di mana di sini penyelesaiannya kita menggunakan software Arena. Yang pertama-tama dari data yang sudah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam Notepad sesuai dengan aktivitasnya. Di sini kita mulai dari aktivitas ambil karcis, karena kedatangan customer ini termasuk ke dalam aktivitas paling utama yang tidak termasuk dalam aktivitas utamanya. Maka ini kita mulai dari ambil karcis dan datanya kita masukkan ke dalam Notepad, yaitu 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Nah, apabila sudah kita save ke dalam desktop, lalu kita buat folder baru dengan kita namakan terserah, yaitu misalnya di sini tugas besar modul 1. Lalu kita klikkan dan kita masukkan, nah, dan kita rename menjadi 1 seperti ini. Dan sama untuk data-data selanjutnya, registrasi, service or cancel, pengecekan unit motor, service invoice, customer menerima bukti pembayaran, dilakukan hal yang sama seperti yang tadi. Nah, apabila sudah, kita lanjutkan ke software Arena. Oke, selanjutnya kita simulasikan dengan menggunakan icon-icon yang ada pada software Arena. Oke, pertama-tama kita akan menggunakan basic process, yaitu create. Lalu selanjutnya kita menggunakan assign 1. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam flow process, advanced process, yaitu station. Nah, apabila selanjutnya kita masuk ke basic process lagi, yaitu proses. Karena di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalnya ada 7 proses, maka kita akan menggunakan 7 proses. Itu proses 2, lalu lanjut ke proses 3. Lalu selanjutnya kita masuk ke advanced process, advanced transfer. Di sini kita menggunakan root. Lalu setelah root kita menggunakan station 2. Sudah, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses 4 hingga ke proses 7. Nah, apabila sudah, kita lanjut ke assign 2. Lalu kita gunakan record, lalu kita menggunakan dispose. Nah, apabila sudah, kita langsung edit aja. Yang pertama di sini ada kita klikkan 2 kali, yaitu kedatangan customer. Nah, ini entity tab-nya tetap 1, lalu tag-nya random expo, value-nya 1, unitnya kita menggunakan minutes, lalu max arrival-nya kita ganti dengan 1, kita klik OK. Setelah selesai assign 2, kita klik 2 kali, lalu masukkan add. Kita masuk ke entity type, lalu kita entity type 1, entity satunya kita ganti dengan customer 1. Kita klik OK, lalu kita klik add lagi, lanjut ke entity picture, kita ganti picture Roman, klik OK.
station 2 kita ganti saja namanya menjadi ruang tunggu. Klik OK. Selanjutnya untuk proses 1 ini sebelumnya kita menggunakan tools terlebih dahulu. Kita lanjut ke input analyzer. Nah, ini akan diarahkan untuk membuat data statistik, lalu kita klikkan new, lalu file, kita ambil data yang sudah kita masukkan ke dalam notepad tadi, lalu kita lanjutkan ke data file, use exciting, lalu kita kembali ke file yang tadi, satu untuk proses yang pertama. Nah, apabila sudah, kita lanjut ke fit dan fit all. Nah, expression di sini digunakan untuk ini. Nah, kita klikkan 2 kali. Proses 1 ini diganti dengan ambil purchase. Lalu selanjutnya kita delete tab-nya, kita menggunakan expression. Nah, data tadi, expression ini kita akan masukkan ke dalam ini. Jadi kita copy, lalu kita ini ganti ke minute dulu, lalu sudah, kita klik OK. Untuk proses selanjutnya yaitu sama untuk proses registrasi, kita klik file, new, data file, use exciting, lalu lanjut ke proses 2, fit all, kita klik copy. Nah, sudah, kita klik expression, ini ganti ke minutes, lanjut. Nah, sudah, lanjut ke proses selanjutnya yaitu service or cancel. Ini kita lanjutkan file, data file is exciting, lanjut ke proses 3, fit all, kita copy, lanjut expression, ini kita copy. Oke, selanjutnya masuk ke tahap menuju ruang service, di mana root di sini kita ganti jadi menuju ruang service. Route time kita ganti 1, lalu lanjut ke minute. Station name-nya kita lanjut ke station 2, lalu klik OK. Station 2 kita ganti dengan ruang service. Saya klik OK. Nah, selanjutnya di sini proses 4 sampai proses 7 kita lakukan yang sama seperti proses 1 dan sampai proses 3 tadi. Kita klikkan 2, kita ganti menjadi cairan unit motor. Lanjut ke data yang 4, David, lalu fit all. Ini kita copy. Oke, selanjutnya untuk proses 5 juga sama, kita ganti dengan service. Sebelumnya kita masukkan dulu datanya. Expression ini jangan lupa diubah, klik OK. Setelah service kita lanjut ke invoice, masuk ke expression unit, lanjut ke input 5, fit, lalu fit all, copy, kita masukkan ke sini. Oke, lanjut ke proses 7 yaitu customer, penerima bukti pembayaran. Expression minutes, kita lanjut ke ini, file, data file is exciting, fit all. Oke,
Apabila sudah, kita lanjut ke assign 2. Di sini kita ganti langsung add aja. Entity type kita ganti ke entity picture dan entity picture-nya jadi picture report. Lalu klik OK. Oke. Untuk record satunya kita ganti kita add. Lalu kita ubah counter satunya menjadi waktu total 1. Oke. Untuk dispose-nya di sini kita ganti saja namanya menjadi selesai. Oke. Nah, apabila sudah, jangan langsung di-run, tapi kita lanjut ke setup. Kita ke run lalu setup. Di sini ke replication parameternya kita jadi number of replication-nya kita jadikan 10. Lalu project ini kita centang semuanya. Lanjut ke reports-nya, kita ganti kategori overview-nya menjadi Siman Summary Report. Lalu klik OK. Kita lanjut ke run dan go. Kita tunggu waktu run-nya hingga selesai, hingga menuju ke verifikasi. Hingga muncul seperti ini, kita klik yes. Nah, kita akan diarahkan ke Notepad. Nah, data yang digunakan di sini adalah data yang ini. Jadi replication and add time itu menghasilkan, untuk replikasi pertama menghasilkan 1,00455958 jam. Untuk replikasi kedua dapat dilihat di sini yaitu 1,144196 jam. Lalu selanjutnya replikasi ketiga yaitu sebesar ini. Lalu untuk replikasi keempat sebesar ini hingga ke replikasi terakhir yaitu replikasi 10. Replikasi 10-nya adalah sebesar 1,06408878. Oke, jadi sekian untuk penjelasan simulasi softwarenya. Kita lanjut ke penjelasan bab 4 dan bab 5-nya. Baik, setelah penjelasan mengenai simulasi software Arena dan penjelasan penyelesaian studi kasus, kita lanjut membahas mengenai verifikasi dan validasi. Nah, model Arena yang telah dibuat itu kemudian kita verifikasi apakah terjadi error atau tidak. Apabila model yang ada terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Nah, karena kita tadi tidak terdapat error, maka kita tidak perlu mengulang dari pembuatan model awal. Lanjut, kita menghitung jumlah replikasi, di mana dari jumlah replikasi yang sudah kita dapatkan replikasi pertama itu 1,00460 hingga ke replikasi ke-10 yaitu 1,06409 itu kita konversikan menjadi menit. Maka replikasi pertama menghasilkan 60,27575 menit, replikasi 2 mendapatkan 68,05156 menit, hingga ke replikasi 10 yaitu 63,84527 menit. Setelah itu kita rata-rata akan kita menghasilkan 1,0927 jam. Apabila dikonversikan menjadi menit menjadi 65,56177 menit. Lanjut ke STD-nya atau standar deviasinya menghasilkan 0,039330 jam dan dikonversikan menjadi 2,35781 menit. Lalu menghasilkan variasi 0,00154 jam dan dikonversikan menjadi 5,55929 menit. Dengan N-nya 10, N dikurang 1-nya 99 dan confidence level-nya sebesar 95%. Maka A sama dengan 1 dikurangi 95% menjadi 5% atau 0,05. Maka didapatkan dari tabel yaitu menjadi 1,96 dan kita cari half fit-nya dengan menggunakan rumus seperti ini dengan data yang kita masukkan seperti ini dan menghasilkan yaitu 0,028084512. Nah, lanjut kita masukkan ke beta, itu beta sama dengan half fit. Lalu selanjutnya kita hitung
dengan rumus N aksen di sini adalah Z alpha per 2 dikalikan S per beta. Nah, datanya kita masukkan akan menghasilkan 2,742506,289 dan kita bulatkan menjadi 3. Maka replikasi yang dibutuhkan untuk selanjutnya itu kita butuhkan sebanyak 3 replikasi, di mana replikasi pertama dengan total waktu pengukuran sebesar 66 menit, replikasi kedua yaitu sebesar 64 menit, replikasi ketiga menghasilkan 66 menit. Lalu untuk hasil output simulasinya yang sudah kita dapatkan, untuk replikasi pertama kita menghasilkan 60,275748 menit, replikasi kedua menghasilkan 68,6561556 menit, replikasi ketiga menghasilkan 64,95165 menit. Nah, karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi menggunakan metode Welch Confidence Intervals. Nah, selanjutnya kita lakukan perbandingan output real system dan output dari arena, di mana replikasi dari real system yang pertama yaitu menghasilkan 66 menit dan di arena yaitu 60,275748, sama seperti penjelasan ini tadi, dan menghasilkan rata-rata real system yaitu sebesar 65,3333 dan arena menghasilkan 64,626318. Lalu selanjutnya menghasilkan standar deviasi yaitu standar deviasi real system yaitu 0,942809,042 dan arena menghasilkan 3,42713886 dan variasi pada real system yaitu 0,888889, lalu arena yaitu 11,745284, di mana N-nya sama dengan 3 dan N-1-nya sama dengan 2. Lalu lanjut kita melakukan perhitungan health fit dari data ini. Kita dapatkan dari tabel distribusi T bahwa Tn-1 dikali alpha per 2 yaitu 4,3027. Lalu health fit-nya kita hitung menggunakan rumus ini dengan rumus demikian dan menghasilkan 2,34209326 atau kita bulatkan menjadi 2. Nah, sehingga dari perhitungan itu kita dapatkan confidence intervalnya yaitu X1 bar dikurangnya X2 bar dikurangi health fit kurang lebih dari sama dengan mu1 dikurangi 2 kurang dari X bar 1 dikurangi X bar 2 ditambah health fit. Nah, dari perhitungan ini kita dapatkan bahwa mu1 sampai mu2, mu1 dikurangi mu2 lebih besar dari negatif 1,6350777893 dan kurang dari sama dengan 3049108559. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada pada rentang mu1 hingga mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid. Oke, selanjutnya kita lanjut ke output simulasi. Nah, dari software Arena itu kita dapatkan simulasi yang tadi yaitu seperti ini, mulai dari kedatangan customer, assign 1, ruang tunggu, hingga selesai. Nah, dari hasil output Arena didapatkan diketahui bahwa di antara nilai kedatangan customer adalah sebesar 1, ambil karcis sebesar 1, registrasi sebesar 1, service or cancel sebesar 1, pengecekan unit motor sebesar 1, service sebesar 1, invoice sebesar 1, dan customer menerima bukti pembayaran 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas proses produksi ada 1 antrian. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 diterima karena nilai 0 berada pada rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada aktivitas proses produksi tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab 5 yaitu kesimpulan dasaran. Untuk kesimpulannya kita menjawab mengenai tujuan yang sudah kita buat. Itu kesimpulan pertama, salah satu cara yang tepat untuk mengatasi masalah antrian adalah dengan menggunakan metode simulasi untuk merancang suatu percobaan yang akan menimbulkan sebaik mungkin keadaan yang sebenarnya dan kemudian mengamati apa yang akan terjadi. Oke, selanjutnya kesimpulan yang kedua, penerapan software Arena dalam penyelesaian masalah alur sistem pelayanan di kehidupan sehari-hari mampu menemukan suatu solusi perbaikan untuk meminimasi waktu antri dan memaksimalkan jumlah pelanggan yang dapat dilayani. Nah, dalam penerapan studi kasus ini, software Arena mampu memberikan solusi untuk permasalahan alur sistem pelayanan servis motor pada perusahaan Yamaha Flexi Shop. Selanjutnya,
masuk ke kesimpulan ketiga, yaitu dari hasil perhitungan didapatkan jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi dengan hasil perhitungan Halfit sebesar 2,3 yang masih berada pada di antara confidence interval. Maka K0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 hingga mu2 sehingga dapat dikatakan valid. Serta total waktu yang ada pada studi kasus tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Dari hasil result yang didapatkan diketahui bahwa replication N muncul replication 1 selama 1,00460 jam, replikasi 2 selama 1,14419 jam, replikasi 3 selama 1,08253 jam, replikasi 4 selama 1,10518 jam, replikasi 5 sebesar 1,12966 jam, replikasi 6 yaitu 1,6735 jam, replikasi 7 selama 1,08786 jam, replikasi 8 sebesar 1,13388 jam, replikasi 9 sebesar 1,10763 jam, dan replikasi 10 menghasilkan 1,06409 jam. Untuk saran di sini, untuk saran modul 1 arena, dapat disarankan sebaiknya dalam tugas besar modul ini memiliki permasalahan yang lebih kompleks. Lalu saran yang kedua, sebaiknya pada laporan dijelaskan secara detail penyelesaian masalah yang menyeluruh, serta memberikan usulan yang direkomendasikan untuk membantu mengatasi masalah yang ada. Lalu saran yang ketiga yaitu sebaiknya penelitian dapat dilakukan di beberapa waktu yang berbeda agar dapat diketahui perbedaan yang signifikan dan faktor yang mempengaruhinya. Sekian presentasi dari kelompok 101. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.